Wow. Ya. Wow. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum pagi hari ini? Semangat ya. Nah, ini datang lagi baru nih Kak Ilham. Kak siapa? Kak Isan. Ata, sehat Ata? Mana videonya? Nggak kelihatan Atanya. Kemana ya? Itu ada Ata. Udah di Banjar ya sekarang mah ya, Kak? Udah. Di Banjarnya teh tempatnya? Di Jalan Dewi Sartika. Oh, di sana. Atuh dekat atuh ya di Parung Lesang. Iya, Parung Lesang itu teh namanya. Berarti dekat sama Paja tuh. Parung Lesang. Iya, Paja juga di Dewi Sartika ya, Ja? Sama Ana juga. Opekran juga? Iya. Nah, itu tuh hubungnya tuh Ata. Tuh, biar tahu. Ya, ada di grup nomornya. Sok, ya. Nanti Bapak juga. Nih, belum ke sana, belum lihat. Yuk, udah siap ya? Udah siap ya? Yuk, kita perhatikan ya. Perhatikan tentang... Bentar. Ini mau keluar dulu sebentar. Akan mempelajari... Belajar. Bener Pak, mau keluar dulu Pak. Ini kok jadi banyak gini. bentarnya. Nih, tema 1 organ gerak hewan dan manusia ya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kalau yang kemarin kita sudah mempelajari tentang organ gerak pada manusia. Ya, organ gerak pada manusia itu terdiri atas alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, ada Isan tuh, Isan. Selamat datang Isan. Assalamualaikum. Nah, ya betul di bukunya. Ja, betul Ja, di buku Ja. Ya, benar. Di buku halaman 10. Halaman 10. Coba yang bawa buku, yang dibuka bukunya halaman 10. Udah? Di situ ada materinya tentang alat gerak hewan. Ya, halaman 10. Nah, betul. Ya, tuh. Halaman 10. Udah? Kak Jurais, udah? Ajuan, ada bukunya, Wan? Jangan-jangan di bawah kasur, Wan. Itu bukunya, Wan. Ya. Coba, nah itu ya di halaman 10 ada materi kita hari ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat gerak manusia ya, terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu adalah otot. Alat gerak pasif itu adalah rangka dan sendi, ya kan? Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah tentang organ gerak hewan. Organ gerak pada hewan. Oh, ada itu tuh Altaf. Assalamualaikum. Lupa apa sih Pak? Lupa lagi. Assalamualaikum Pak. Sehat Altaf. Pak, Papa nggak pakai baju Pak, lupa Pak. Oh, nggak apa-apa. Itu kan pakai baju. Lupa lagi anak. Tuh, ada Dias. Tuh, Assalamualaikum. Ya. Sok yuk ke pelajaran lagi ya. Yuk. Pak. Yang kita bahas hari ini, nih yang baru datang, tentang organ gerak pada hewan. Ya, hewan bergerak, hewan? Bergerak ya kan? Hewan itu bergerak sama seperti manusia, karena dia memang merupakan makhluk hidup. Ya, yang namanya makhluk hidup itu ciri-cirinya itu adalah pertama bisa bergerak, yang kedua membutuhkan, yang ketiga bisa reproduksi atau menggandakan dirinya ya. Nah, ciri yang pertama adalah dia itu bisa bergerak. Maka yang akan kita pelajari sekarang adalah bagaimana hewan itu bergerak atau apa saja alat-alat yang diperlukan hewan untuk bisa bergerak. Ini ada ibu guru. Coba dilihat. Nah, dilihat ya. Organ gerak atau alat gerak hewan berbeda-beda, ya enggak? Sama-sama. Iya, berbeda-beda. Ada yang pakai kaki, ya kan? Ada yang pakai perutnya. Ya, ada yang mirip. Tuh kan, Kak Jurais mah pakai celana pendek ketahuan.
Malu hati Pak. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Karena memang di rumah sih. Cuma kelihatan bapaknya jadi. Iya. Berbeda-beda ya. Ada yang pakai perut, ada yang pakai kaki, ada yang pakai apa? Ada yang gak pakai. Ada yang pakai sayap, ya. Ada yang pakai sirip, ya. Nah, sekarang kita lihat nih ke depan nih. Alat gerak hewan itu pada tempat hidupnya ternyata. Tempat hidupnya. Jadi yang tempat hidupnya. Hidup. Gak ribut kakak. Lagi belajar. Iya betul, lagi belajar. Ya. Nah, tempat hidupnya ini tempat hidup hewan ini mengakibatkan cara gerak hewan itu jadi berbeda-beda. Tuh Kak Isan lagi di pantai. Sama kayak. Hati ombaknya tuh Kak. San lagi di pantai, San. Ya. Udah kesini lagi. Iya, Berbeda-beda ya, tergantung tempat hidupnya. Jadi ada yang hidupnya di pantai, di laut, itu pasti berbeda. Di pantai dong. Gurun. Ya, kalau yang hidupnya di air atau di laut, itu alat geraknya misalkan sirip, ya. Ya, sirip ya, atau ekor. Tapi yang bergeraknya di gurun pasti berbeda alat geraknya, yaitu kaki. Ya, nah sekarang kita lihat nih. Jurais. Ya, ada yang angkat tangan tuh. Dan Jurais. nanti ya, pertanyaannya nanti. Jurais. Ya, juraisnya ada. Sebentar. Hewan bergerak untuk mencari makan dan air, tempat berlindung dan melarikan diri dari musuhnya. Nah, ini adalah alasan mengapa hewan itu bergerak. Satu, apa kakak tadi? Mencari makan dan air. Bentar Terus, ya. yang keduanya apa? Tempat berlindung, mencari tempat berlindung. Itu keren mau kemana itu? Dan yang ketiganya melarikan diri dari musuhnya. Monster. Ya, melarikan diri dari musuhnya. Kamal bisa dibenerin itu kok terbalik kayak gitu? Dari pemangsa. Ada aja. Nggak tahu ini Pak. Nggak tahu. Terbalik. Bapak takutnya jatuh antum gambarnya terbalik. Nah, udah. Isan juga itu. Dan melarikan diri dari musuhnya. Nah, itu adalah tujuan dari hewan untuk bergerak. Nah, sekarang kita lihat. Assalamualaikum. Nah, ini macam-macam hewan ya. Ya, hewan nih. Dari mulai apa ini? Cicak. Dari cicak. Kucing dan katak. Ya, masing-masing mempunyai alat gerak yang berbeda. Kalau kita lihat cicak, dia menempel di dinding dengan kaki-kaki penghisapnya. Kaki-kaki ini adalah kaki-kaki penghisap. Dia punya kaki-kaki penghisap sehingga bisa bergerak. Sedangkan kucing kakinya memiliki bantalan. Ya, fungsinya adalah supaya langkahnya itu tidak terdengar. Jadi kalau dia yang suka mengendap-endap gitu di belakang untuk mengagetkan mangsanya. Jadi mangsanya tidak tahu di mangsa aja sama kucing. Karena ada bantalannya ya. Nah, bantalannya ini fungsinya itu supaya langkahnya itu tidak terdengar. Klok, 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 klok. Biar stepnya gak kedenger. Nggak terdengar. Oke, sandal. Berisik. Ya, pasti kedengeran ya siapa itu berisik. Gitu. Nah, kalau katak, dia punya kaki yang panjang bagian belakangnya. Digunakan untuk meloncat. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Hewan yang bergerak dengan cara berjalan, berlari, melompat, memanjat, merayap, dan melata memiliki alat gerak berupa kaki. Yang melata yang mana? Yang melata yang mana? Yang melata? Melata yang dinamakan melata teh apa? Merayap ya, seperti merayap. Nah, ini cicak. Nah, ini gambarnya. Kursor Bapak kelihatan? Cicak. Ya. Nah, ada lagi yang datang tuh, siapa? Tapi nama orang tuanya, jadi Bapak nggak tahu. Siapa? Nah, ini. Apa? Nah, hewan-hewan yang ini, yang melata, yang melompat atau meloncat, yang memanjat seperti kucing, merayap seperti cicak, ya, atau melata, itu alat geraknya berupa
Ki. kaki, ya. Nah, terus kita lihat lagi. Contohnya kucing. Nah, ini kucing berjalan, ya. Kataknya melompat dan cicak adalah merayap. Ya, itu. Adi, ya, Adi, sehat Adi. Ya, siap Di. Fokus, Oke, fokus, kita lanjutkan fokus. ya. Jangan main terus. Berikutnya. Bentar, balik lagi ke sebelumnya. Ini, ya. Jadi gini nih, yang baru datang nih. Ini hewan itu mempunyai alat gerak. Ya, alat gerak dari hewan yang berjalan, berlari, seperti kucing, katak yang melompat, dan cicak yang merayap adalah kaki. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Ini alat geraknya berbeda lagi. Ya. Alat geraknya berbeda lagi. Kalau ini alat geraknya dengan apa? Izin dulu, Pak. Ya. Dengan sirip. Yang hidupnya di mana kira-kira ini? Di hidupnya di air, betul ya. Ayo sambil diperhatikan kakak. Tadi kok sambil tidur, Dik. Gak semangat banget. Iya, nggak sambil tiduran ya, Kak Adit. Gimana sih? Nggak sambil tiduran. Supaya Semangat nanti, banget. tahu-tahu antum tidur aja nanti teh ngorok. Ya. Karena juga. Tapi sambil diperhatikan sambil ini duduk. Nah, yang hidup dia di air, perhatikan gambar, ini adalah bergeraknya itu dengan cara berenang dengan menggunakan sirip. Mana siripnya? Nih, ada sirip di sini, kanan kiri. Lalu lumba-lumba juga punya sirip kanan kirinya. Ya. Nah, kalau di sini dia bergerak dengan menyemburkan air dari lengan-lengannya, ya. Cumi-cumi. Jadi gini Kak. Nah, ini cumi-cumi ini di bagian tengah teh dia punya alat penghisap. Alat penghisap. Dia juga berfungsi untuk menyemburkan air. Jadi kalau yang nempel di sini susah sekali untuk Alat penghisapnya di mana, Pak? Bentar. Susah sekali. Penghisapnya di mana? Ini nih, kaki-kakinya kan ada 8. Tuh di kaki-kaki yang Iya, sok ada kaki-kakinya, lihat. Hitung. 1, Dihisap terus dibuang lagi. 4, 5, 6, 7, 8 kan? Ini ya masing-masingnya dari kaki-kakinya ini punya alat hisap. Alat hisap selain berfungsi untuk menghisap, dia juga bisa memancarkan atau memuncratkan air. Sehingga ketika memuncratkan air, dia bisa bergerak ke depan. Jadi makanya kalau bergeraknya itu kayak gitu. Set, set, ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi bergeraknya menyemburkan air dari alat hisap pada lengan-lengannya. Kalau ini mah, kalau ikan itu punya sirip dan ekor. Ekor itu berfungsi untuk menyetir, ya, mau ke kanan, mau ke kiri misalkan. Ya, mau belok ke kanan, mau belok ke kiri, atau ke atas, atau mau ke bawah, ini disetirnya sama ekornya. Sedangkan sirip itu berfungsi untuk gerakan ke depan, maju terus. Ya, kayak antum berenang gitu misalkan kan. Ya, pakai tangan untuk berbeloknya kan. Ini bisa pakai kaki. Ya. Nah, ini siripnya, ini ekor. Baik. Lanjutkan. Nah, ada lagi. Apa ini? Burung. Ya. Burung itu. Burung itu alat geraknya apa kira-kira? Sayap. Betul. Aduh, ini kok pada terbalik begini. Sayap, ya. Sayap. Kenapa sayap? Karena dia hidupnya itu di udara. Ada kalanya dia terbang gitu, tapi nggak selamanya terus-terusan di udara kan ya. Ada hinggapnya juga, tapi kebanyakan itu ya dia di udara. Makanya untuk alat geraknya dia itu tidak mengandalkan kaki.
kakinya seperti kucing. Kucing kan semata-mata dua kaki aja, ya kan? Tapi burung itu lebih canggih lagi, yaitu dengan adanya sayap. Dia punya sayap untuk berpindah ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Contohnya adalah apa ini? Kupu-kupu dan burung. Ada juga contoh hewan yang lain. Hewan yang bergerak. Ada juga contoh hewan yang lain yang memakai perut untuk bergerak, ya, perut. Jadi, di bawahnya, pakai bawahnya untuk bergerak, ya. Bawahnya untuk bergerak. Apa contohnya? Contohnya apa yang memakai perut? Ular. Ah, betul, karena emang ada gambarnya di sini ya. Cacing. Betul. Oh iya, betul, Pekran. Cacing, ular. Cacing ada di situ namanya, Pak. Oh iya, ada juga di sini namanya. Oh iya benar. Ular dan cacing. Apalagi selain itu yang nggak ada di sini, coba ada yang bisa menyebutkan, hah? Ular sawah. Ular, ya sama aja ular. Apa Jurais, Kak Jurais? Orai. Oh, itu bahasa Sundanya. Ada nih, contohnya siput. Coba, ada yang tahu siput? Tahu. Nah, iya betul. Siput atau bekicot sama itu juga, dia mengandalkan gerakan perutnya untuk bisa bergerak, dibantu dengan lendir, ya, lendir nih, ini yang Lemas. Nah, itu. Jadi dia bergeraknya itu dengan kulit perutnya, bawahnya, dengan bantuan lendir. Apa? Lele, Pak. Lele kan tadi di air. Ini bisa di darat. Nah, itu ya, dengan perutnya ini. Contoh yang paling Bapak sering belum. kita dengar, yang kita tahu adalah apa? Ular. Ini lagi, ada itu. Ada Rehan Bagian Rizky ya. sering mainan ular. Iya. Rehan Rizky. Sehat Rehan Rizky. Rehan Rizky kita mirip-mirip dia, sudah sih. Ya. Mirip-mirip. Adik kakak. Ya udah kata Adik kakak ya? kembar. Rizky sama Dias, oh bukan. Mirip. Bukan. Kakak meren. Ipin. 100%. Baik. Berarti itu bergeraknya dengan apa, Kak? Dengan ular bergeraknya dengan apa? Dengan perut. Dengan perut. Ya, alat geraknya itu dengan perut. Kalau tadi burung alat geraknya dengan Geraknya. Sayap. Baik. Lanjutkan ya. Oke, dilanjutkan. Penyu. Apa itu, Pak? Oh, kura-kura. Nah, ya, betul. Sayap. Nah, penyu itu. Penyu itu Punya berbeda sayap. karena dia hidup di Dengan kaki pendayung. betul, karena dia bisa hidup di darat, dia juga bisa hidup di air atau di laut. Kalau di laut itu dia bergeraknya dengan ya kakinya. Tapi kalau di daratnya itu dia merayap dengan kakinya juga, tetapi lebih lambat. Sedangkan kalau di air, di laut lebih cepat. Paling lambat, Pak. Kura-kuranya. Hah? Apa? Kan Juras? Pakai sayap kalau di air. Iya, mirip Kura-kuranya paling fungsi lambat, sayap. Pak. Karena bisa dipakai untuk bergerak dan melesat, ya. Hebat. Jadi dia perenang handal. Nah, di air itu dia lebih terbantu karena bobot tubuhnya dibantu diangkat oleh air. Kalau di darat kan jadi lebih berat karena nggak ada penopangnya. Makanya bergeraknya itu dengan tangannya. Ya, sambil tiduran, Pak. Nggak ada yang tiduran. Oh, mereka tiduran, Pak. Amal. Masih. Anak terus, anak lihat lagi apa duduk. Baik, berikutnya ya. Lihat ke sini. Nah. Semuanya. Berdasarkan ada tidak tulang. Enggak, ini mah enggak udah. Hewan digolongkan menjadi hewan Sekarang antum lihat di buku halaman 10. Coba lihat. Buku apa? Buku ESPS lah. IPS apa? ESPS. Di buku ESPS halaman 10. Ya, nah itu ada berbagai contoh. IPS, Pak. Ya, berbagai jenis hewan
ya, dari mulai serangga. Serangga itu memiliki kaki atau kelompoknya serangga itu dinamai atau disebut dengan insekta. Serangga. Kalau serangga, alat bergeraknya apa? Kira-kira dia apa bergeraknya? Dengan menggunakan 6 kaki. kaki. Betul, Pahir. Halaman Pahir. 10, Pak. Ya, Kaki. dengan menggunakan kaki. Lalu di sini ada lagi ikan. Ikan bergeraknya dengan apa tadi? Dengan sirip. Ya. Jadi sirip itu ada sirip ekor dan sirip perut. Nah, dia bergeraknya itu dengan sirip perut dan sirip ekor. Ya, bergeraknya di air. Terus kemudian amfibi. Amfibi ini adalah kelompok hewan. Salah satu nama kelompok hewan. Contoh merupakan amfibi ini adalah katak. Katak Salamander juga Buku IPA, Pak, IPS, Pak. meloncat. Apa kakak? IPA. Kata sama salamander juga amfibi, Pak. Yang seperti ini kak. juga itu Bandung. salah. Ada. Nah, reptilia itu adalah nama kelompok. Jadi reptil itu yang melata, yang merangkak. Ya, contohnya adalah buaya. Terus apalagi kaca. Nah, dia menggunakan kaki untuk bergerak sama. Kalau burung tadi apa? Burung menggunakan sayapnya untuk bergerak. Ya, sayapnya. Jadi dia itu bisa terbang. Kemudian mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Ya, mamalia ini. Ya, contohnya adalah seperti kucing, singa, harimau. Dia berjalannya itu bergeraknya dengan menggunakan kaki 100 pajak tuh. Ketahuan dah yang baca. Yang ini, yang lihat. Ya, ada di buku. Ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang alat gerak hewan. Jadi kita simpulkan nih, kakak nih. Alat gerak hewan. Alat gerak hewan itu, nih, perhatikan di gambar ya. Bapak lihat lagi dari awal. Nah, alat gerak hewan itu berbeda tergantung dari tempat hidup hewan dan kegiatan hewan. Hewan bergerak karena ingin mencari makan, ingin mencari tempat berlindung, dan melarikan diri dari musuhnya. Ya. Lalu kemudian hewan itu ada yang berjalan, ya berarti alat geraknya kaki. Ada contohnya kucing, katak, dan kecoa. Cicak. Ya. Lalu kemudian ada yang alat geraknya itu dengan menggunakan sirip. Nah, dia menggunakan sirip, dia itu bisa berenang karena hidupnya di air. Aduh, ini Hazik baru datang. Kemana aja? Ada 5 ya, Pak. Ikan. Siapa yang baru datang? Hazik baru datang tuh. Nggak tahu, kayaknya macet. Perasaan masih agak datang-datang. Perasaan, Pak. Nah, contohnya gurita dan cumi juga ikan. Mbak itu bergeraknya dengan sirip. Ya, jadi dia bisa berenang. Nah, berikutnya adalah burung. Burung itu alat geraknya itu adalah sayap, sehingga dia bisa terbang. Lalu kemudian Siapa yang sayap? ular. Ya, bergeraknya dengan Ular dan cacing. cacing bergeraknya dengan perut. Perutnya. Tuh. Perut. Ya. Ke depan ya. Terus apalagi? Nah, ada juga yang bergerak karena dia itu hidupnya di 2 dunia, bisa di air, bisa di darat, sehingga dia bisa itu bisa berenang, bisa merangkak atau merayap. Ya. Kayak kura-kura. Nah, itu betul. Kayak Nah, itu kura-kura, Pak. ingat pelajarannya? Ya, paham? Nah. Oke, Bapak tanya nih.
Ke Rapi, Rapi masih ada nggak? Padahal Bapak nggak lihat gambarnya, jadi Bapak tanya. Rapi? Iya. Oh, ada ternyata. Rapi. Baru muncul tuh. Barusan nggak kelihatan. Rapi, yang bergeraknya dengan sirip. Contohnya hewan apa? Kalau itu. Ikan. itu? Lalu itu tuh, Altaf. Yang bergeraknya dengan perut. Ular. Ya, ular. Ya. Ular. Cacing. Nah, kalau yang bergeraknya dengan kaki, Jurais, apa? Kaki. Ya, Ini Jur. Kucing. Ini Jur. Kucing Pak. Kucing. apa? Kucing. Betul. Kucing Ya. oranye. Lalu kemudian yang bergeraknya dengan Lebar. sayap. Gani dengan sayap. Burung. Jadi masing-masing cara bergerak Bunga menentukan tempat hidupnya. burung puyuh. Yang dengan berenang hidupnya di Burung apa, laut. Yang dengan kaki hidupnya di darat. Yang Burung dengan apa, teman? sayap Burung puyuh. hidupnya di udara, di dahan-dahan pohon yang Burung tinggi. puyuh. Paham? Burung puyuh. Paham tidak? Ya, hebatlah. Nih, itu mungkin ya yang Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nanti tunggu saja kabarnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar kelompok gitu. Jadi nanti bisa ketemu secara langsung. Cuma tidak semuanya. Makan. Ya, udah lah. Pak, ada tugas nggak? Tugas. Ada tugas nggak? Boleh, tugas. Nanti tugas ya. Nanti Bapak tugaskan di grup, ada tugasnya. Kalau soalnya kalau pelajaran online mah harus ada tugas, Kak. Kalau nggak ada tugas ya gimana? Nggak ingat antum pelajarannya. Harus itu. Ada tugas. Nggak pinter. Benar. Ya, mudah-mudahan nanti bisalah diwujudkan kerja kelompok, tapi nanti paling dibagi-bagi, nggak semuanya. Paling ada itu Isan gonta-ganti wae wallpapernya. Ya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak sebelum Bapak iniin? Selesai. Ada jurus nih. Sekali